Halo masa SBM ITB, kembali lagi di Alumni Talks KMM ITB. Jadi pada kali ini kita pengen bahas nih di Dream Career Talks kebanyakan anak-anak bisnis, which is management consulting. Dan pada hari ini kita udah kedatangan Kak Rafif, yang dimana pengalamannya udah 4 years udah di management consulting. Dan ya, kita paling kayak di sini pengen nanya-nanya dulu gitu. Dan ya, boleh Kak Rafif, lu kalau mau sapa-sapa nih ke teman-teman semua. Thank you Ryan. Halo masa SBM ITB, khususnya KMM ITB. Perkenalkan, nama gue Rafif. Di sini bakal nanti sharing juga sama Ryan dan teman-teman semua yang nonton terkait dunia consulting. Dulu alumni SBM ITB lulus di tahun 2021 gitu. Jadi sampai sekarang kurang lebih udah sekitar 4 tahunan di bidang consulting, khususnya di area finance, teknologi, dan juga business process. Oke, keren banget gak sih guys? Oke, mungkin karena kita mungkin dari dasarnya aja dulu kayak kebanyakan orang tuh pengen banget jadi consultant dan whether fields-nya di finance, di technology consultant. Tapi kayak pengen nanya aja sih Kak, dari pengalaman lu nih sebagai consultant, kayak daily task, kayak daily life on being consultant tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke, mungkin basic dulu nih. Jadi sebenarnya kalau consulting itu umbrella-nya manajemen consulting, tapi sebenarnya nanti fokus-fokusnya tuh ada beberapa. Jadi ada beberapa yang mungkin fokusnya ke finance, ada yang fokusnya mungkin ke people and organization, ada yang fokusnya ke teknologi, ada yang ke operation dan lain sebagainya gitu. Tapi basically yang dilakukan sebenarnya biasanya kebagi dua. Jadi either dari sisi strategy advisory atau dari sisi teknologi implementation gitu. Bedanya apa? Kalau dari sisi strategy advisory itu sesuai namanya, jadi bagaimana konsultan berusaha untuk ngasih strategi ke perusahaan sesuai dengan case yang mereka punya. Kayak gitu. Jadi outputnya adalah misalkan kayak strategi recommendation, action item yang harus dilakukan sama si perusahaan, roadmap, dan lain sebagainya. Kalau yang kedua, yang juga banyak itu terkait teknologi implementation gitu. Jadi karena sekarang teknologi itu kan berkembangnya cukup pesat, jadi sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang dia mau coba inject teknologi-teknologi baru ke proses yang ada di perusahaan mereka. Jadi kalau teknologi implementation, delivery-nya adalah entah itu sistem, entah itu aplikasi, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau dalam day-to-day-nya, sebenarnya let's say kita lagi dalam sebuah fase proyek, biasanya itu nanti terdiri dari beberapa member, ada project manager dan juga ada team member. Nanti fase-fase project-nya sebenarnya tergantung case-nya apa, tapi typically biasanya pertama tuh kita ada namanya fase design gitu atau fase business requirement. Jadi kan kalau kita mau solve permasalahan yang ada di perusahaan, kita harus understand dulu nih. Nah, cara kita understand adalah melalui requirement gathering atau business requirement. Jadi kita coba gali, kita coba interview, metodenya bisa FGD, bisa kita coba baca dokumen yang mereka punya dan lain sebagainya. Tujuannya supaya bisa memahami permasalahan apa yang sebenarnya lagi mereka hadapi gitu. Baru dari situ masuk ke fase solutioning. Dari solutioning itu nanti dari data yang tadi udah kita punya, kita coba identify nih kira-kira gap-nya mereka punya apa, challenge-nya mereka punya apa, dan kira-kira nanti proposed solution dari kita tuh apa. Baru nanti dari situ kita coba bikin strateginya seperti apa, action itemnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu day to day yang dilakukan sama management consultant. Oke, siap. Nah Kak, pengalaman lu tuh ada a bit interesting, karena sebelum lu bener-bener masuk ke Big Four consulting firms nih, lu tuh sebelumnya sempet berkarir juga di FMCG gitu. Betul. Nah, kayak itu pasti ada turning point-nya kan. Kayak sebenarnya dari lu sendiri pas awal masuk kuliah tuh lebih prefer masuk FMCG atau management consulting atau
kayak gimana tuh Kak? What was the turning point gitu? Oke. Sebenarnya waktu gue masuk SBM ITB dan karir setelah lulus, gue waktu itu belum mendefine kira-kira mau masuknya ke arah consulting kah, atau mau masuk ke industri FMCG, ke startup dan lain sebagainya. Tapi yang waktu itu gue tahu adalah gue mau bekerja di area keuangan, di area finance. Tapi apakah itu sebagai consulting atau sebagai industri, waktu itu belum di-decide. Bahkan sebenarnya waktu itu belum terlalu kepikiran untuk jadi consulting. Maksudnya kayak nggak pernah research terkait consulting dan lain sebagainya. Waktu itu mindsetnya, oh pengen jadi orang keuangan di industri, apapun itu industrinya. Nah kemudian setelah tahun ketiga, tahun-tahun akhir, lagi nyari-nyari magang, waktu itu kebetulan dapat magang di FMCG gitu. Di FMCG waktu itu perannya sebagai key account. Jadi sebenarnya lebih ke arah sales marketing. Pekerjaannya terkait brand campaign, terus juga terkait ibaratnya ngebantuin dan juga support jualan si perusahaan ini di online platformnya mereka gitu, di e-commerce yang mereka punya. Nah dari situ sebenarnya gue menyadari sepertinya gue kurang tertarik ke yang arah branding on marketing. Gue lebih tertarik ke arah yang kalkulasi dan lain sebagainya. Sempat waktu itu ada interaksi sama my manager ketika kita lagi bahas campaign. Manajernya notice gitu kalau gue terlalu banyak nanya terkait strategi pricing. Misalkan e-commerce jualan barang diskon 10%, 10% ini dapetnya dari mana? Budget yang dikasih dari perusahaan tuh gimana sampai akhirnya bisa dapat angka 10% ini? Gimana cara ngebagi ada barang yang diskonnya 50%, yang diskon 10% gitu. Sampai manajernya bilang kayak, ibaratnya kamu kenapa nanya yang daerah sini terus nih? Karena jarang-jarang biasanya ada intern yang nanyanya ke arah situ. Kayak gitu, so, akhirnya gue share kalau sebenarnya di SBM ITB, kebetulan gue ambil concentration-nya ke area finance juga dan interest-nya ke arah finance dan lain sebagainya, kayak gitu. Makanya dari situ, setelah dari intern yang di FMCG, waktu itu ada kesempatan buat dapet intern di consulting, kayak gitu. Nah dari situlah baru akhirnya masuk dan juga nyoba consulting yang lebih ke arah finance dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Nah, terus mungkin moving on into the next question. Nah, kalau dari POV lu nih Kak, sebagai orang yang udah lulus 4 tahun lebih gitu, kayak banyak mahasiswa SBM tuh bingung sebenarnya. Kita tuh mending lulus tuh langsung karir lah, atau enggak bikin bisnis dulu, abis itu baru S2. Tapi kalau dari POV lu, mending kayak setelah kita lulus tuh, dari opini lu, mending kita kayak langsung kerja aja, abis itu baru S2, atau mending S2 dulu? Oke, sebelum gue jawab, gue tanya balik nih. Kalau dari lo arahnya kemana? Oke, mungkin dari gue ya. Sebenarnya dari gue sendiri, gue pengen bikin bisnis. Oke. Tapi gue nggak mau abis lulus sebenarnya langsung bisnis, karena gue belum financially stable, belum dapat capitalnya juga. Jadi makanya gue sendiri pengen kerja dulu mungkin 2 tahun, habis itu ngumpulin ya pengalaman karena gue pengen masuk manajemen consulting juga, gue pengen masuk manajemen consulting. Habis itu baru beneran lulus, kelar 2 tahun kerja, baru ambil S2 gitu. Oh oke. Jadi sebenarnya kalau lu kombinasi antara entah itu S2, bisnis atau kerja, cuma yang duluan mana itu yang beda gitu ya. Gitu, oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari alumni SBM ITB sendiri itu kan sebenarnya memang banyaknya antara dia langsung kerja ke industri, dia entrepreneur, atau dia academics gitu yang ambil S2, atau mungkin ada pilihan lain juga. Nah waktu itu sebenarnya menurut gua nggak ada yang salah. Jadi kalau misalkan lu tadi pengen bikin bisnis tapi mau kerja dulu atau mau S2 dulu, menurut gue itu sebenarnya nggak salah gitu. Tergantung memang masing-masing individu arahnya atau mereka minatnya ke arah mana. Sama kalau gue sendiri waktu itu kenapa memutuskan untuk kerja, karena sebenarnya gue suka belajar, tapi gue tidak suka belajar yang di dalam kelas gitu. Jadi dan menurut gue dengan cara gue bekerja,
khususnya juga di consulting, yang mana kalau consulting itu kan typically kita diputar atau dirotasi ke beberapa project setiap 4 bulan, 6 bulan, atau bahkan 7 sampai 12 bulan nanti kita ganti project. Menurut gue itu cara gue belajar gitu, karena setiap pindah project pasti kan case-nya berbeda, timnya pun berbeda, company-nya berbeda gitu. Jadi lebih ke arah situ sih kenapa gue memutuskan sampai sekarang untuk coba fokus dulu karirnya ke arah pekerjaan kayak gitu. Oke, siap. Moving on to the next question. Nah, mungkin kayak dari pengalaman lu nih Kak sebagai as a consultant, kayak lu kan udah moving on into berbagai macam project nih. Kayak sebenarnya core value yang dibawa oleh seorang tim consultant tuh apa sih? Oke, good question. Mungkin banyak juga teman-teman yang penasaran gitu sebenarnya apa sih skill value gitu atau core value yang perlu punya sama teman-teman konsultan. Kalau teman-teman tahu design thinking, itu yang pertama ada namanya empathize gitu. Menurut gua salah satu core value yang perlu ketika menjadi konsultan adalah si empathize itu. Empathize konteksnya gimana? Konteksnya adalah gimana cara kita berempathize sama klien kita, berusaha memahami permasalahan yang mereka punya, gimana cara kita berempati juga sama kondisi yang mereka punya dan lain sebagainya. Karena kan yang namanya consulting, kita jualannya jasa gitu. Kita jualan jasa dan kita kerjanya sama orang gitu. Jadi karena kadang ketika misalkan ada 2 project yang case-nya sama, tapi industrinya beda, kondisi kliennya beda gitu. Kalau kita nggak berempathize, kita akan selalu punya idealisme, oh kan 2 case ini sama, berarti bisa diselesaikan dengan cara yang sama, bisa diselesaikan dengan strategi yang sama. Padahal kan belum tentu gitu. Kita harus coba lihat dulu nih kondisi perusahaannya seperti apa, kondisi kesiapan kliennya menerima perubahan dari strategi yang nanti bakal kita implement itu seperti apa gitu. Jadi harus bisa coba understand dengan baik kondisi perusahaannya, kondisi permasalahannya, dan juga kondisi kita sebagai konsultannya kira-kira apa sih yang bisa kita offer gitu, apa sih yang kita unggul, yang bisa kita bantu mereka dari sisi mana. Oke, I see. Oke. Mungkin lanjut. Sekarang terkait regarding peluangnya untuk kayak consulting industri itu sendiri. Kalau dari lu sendiri nih Kak, waktu itu masih fresh graduate, abis itu mau masuk consulting, kayak sekarang tuh peluangnya tuh kayak gimana sih as a fresh graduate gitu buat kayak masuk consulting gitu? Kalau menurut gua sebenarnya buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke consulting atau interest ke consulting, ini cukup peluang pembelajaran yang bagus gitu. Karena seperti yang tadi gua bilang, ketika masuk ke consulting itu kita di-rotate ke berbagai macam project gitu. Yang mana mungkin ketika kita baru lulus, kita belum bisa define juga nih. Tadi kan gue bilang di awal, consulting tuh sebenarnya fokusnya banyak gitu. Ada yang terkait finance, ada yang terkait talent and organization dan lain sebagainya. Mungkin kita yang baru lulus kita belum terlalu bisa define nih kita pengennya kemana sih, atau kita cocoknya kemana, atau mungkin yang selama ini kita belajar di kuliah, oh kayaknya finance tuh menyenangkan ya, tapi ternyata setelah di dunia kerja, oh ternyata finance tuh sangat berbeda jauh dari apa yang kita pelajari gitu. Dan menurut gua untuk teman-teman yang fresh grad itu jadi kesempatan yang oke banget, karena bisa ibaratnya nyobain dulu kira-kira areanya ada apa-apa aja sebelum nanti akhirnya define mau fokusnya ke arah mana gitu. Karena biasanya kalau di consulting juga setahun atau 2 tahun pertama itu biasanya agak generalis gitu, jadi agak coba sama perusahaannya, biasa kita coba di rotate ke berbagai macam project yang case-nya beda, yang industrinya beda dan lain sebagainya. Tujuannya supaya bisa belajar, supaya nanti udah tahun kedua, tahun ketiga itu udah mulai bisa fokus lah kira-kira mau fokusnya ke area mana, kayak gitu. Oke, sih. Berarti boleh diceritain nggak sih Kak, kayak lebih dalamnya? Kan tadi lu bilang pas awal-awal lu tuh berarti di-rotate ke berbagai macam project. Kalau boleh diceritain nih Kak, kayak industrinya tuh apa aja, dan habis itu mana yang kayak akhirnya dari project-project ini jadi spesialisasi lu gitu? Oke.
Kalau awal banget di consulting sebenarnya waktu itu project pertama gue adalah terkait talent and organization. Jadi terkait transformasi proses human resource yang ada di perusahaan. Jadi gimana mereka bikin pengukuran buat mengukur performance dari si employee-nya dan lain sebagainya. Itu project pertama gue. Terus juga kalau yang dari sisi teknologi pernah juga ngerjain data analytics gitu. Jadi ngolah-ngolah data yang ada di sistem dan lain sebagainya. Abis itu juga pernah ngerjain project yang berbau banking, pernah juga yang terkait customer service, jadi ngebantuin ngerapin help desk gitu, jadi ngerapin help desk dan lain sebagainya. Gimana sampai akhirnya gue bisa sekarang fokusnya ke area finance transformation, itu karena tadi sih, ketika kayak yang gue bilang, ketika di intern gue lebih fokus ke bagian yang quantify, bagian angka, yang hitung-hitung dan lain sebagainya. Sama juga ketika lagi waktu di project HC Consulting, Talent and Organization, itu menurut gue cukup challenging gitu. Karena menurut gue human resource itu kan agak agak kualitatif gitu. Karena kita ngomongin orang gitu. Maksudnya ibaratnya nggak ada rumus baku gimana cara kita untuk memantau perubahan orang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dari situ pun gue akhirnya coba juga project-project yang sifatnya lebih ke finance, ke budgeting, dan ternyata kayaknya gue lebih cocoknya ke arah yang situ kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika nanti di perusahaan consulting kita punya suara sih, maksudnya kita bisa bilang gitu. Jadi kayak saya sebenarnya punya aspirasi ke sini. Ini yang sebenarnya waktu itu gue bilang pas awal gitu. Saya sebenarnya punya aspirasi ke finance, tapi sepertinya akan bias kalau gue bilang gue pengen finance tanpa gue punya informasi fokus lainnya tuh seperti apa. Jadi ibaratnya gue minta kayak boleh nggak gue dikasih kesempatan buat nyoba case yang berbeda dari yang biasanya gue rasakan, supaya nanti ketika gue decide gue mau fokus ke finance, gue punya validasi yang kuat. Kayak misalkan gue pengen ke finance karena gue tahu kalau di HC Consulting itu seperti ini, gue merasa kurang cocok atau gue merasa kurang optimal dan lain sebagainya, kayak gitu. Siap. Moving on to the next question. Ini kayak ngomongin tentang perihal mindset seorang consultant nih, Kak. Kayak di saat-saat kita kan pasti nanti kayak nanganin clients gitu yang pastinya punya problem dan permasalahan yang besar dan juga kompleks gitu. Kalau dari lu sendiri nih Kak, mindset apa sih yang paling kayak penting buat kayak managing the clients gitu? Kayak problem solving mindset atau what are the related mindset gitu yang penting? Menurut gua kalau dari sisi consulting adalah solutioning, atau misalkan kayak bagaimana cara kita bikin jawaban atas permasalahan klien is a one thing, tapi another thing yang menurut gua challenging adalah bagaimana cara kita manage the people yang kita kerja bareng gitu. Karena kayak tadi misalkan case-nya sama, permasalahannya sama, solutioning yang mau kita kasih juga sama, tapi tipikal kliennya beda. Ada mungkin beberapa klien yang lebih challenging, ada juga klien-klien yang mungkin dia lebih punya interest ke bidang-bidang tertentu. Itu kita harus ibaratnya pinter lah ngebacanya gitu. Karena ketika kita propose sebuah strategi, kita harus memastikan juga strategi itu bisa diterima sama perusahaan yang kita bantu gitu. Dan proses supaya strategi kita bisa diterima itu kan adalah gimana caranya kita bisa membuat si klien itu percaya sama strategi yang kita propose kayak gitu. Nah itu kadang challengingnya di situ. Ada klien yang selama misalkan dari sisi cost benefitnya approve gitu, tapi mungkin ada klien yang dia ngelihat dari sisi lainnya, dia ngelihat dari sisi kalau saya implement strategi ini nanti job desk yang saya lakukan akan jadi lebih banyak nih, atau kalau saya implement strategi ini nanti akan berpengaruh ke bidang-bidang lainnya nih. Nah kayak gitu-gitu tuh yang kadang ribetnya di situ gitu. Karena sebenarnya kalau terkait solutioning, gue rasa kayak kita kan di SBM ITB sering kayak bikin esai, sering kayak dikasih case study, ya sebenarnya agak mirip gitulah cara menjawabnya. Tapi kan yang mungkin kita jarang waktu dulu kuliah adalah
cara interaksinya sama orang gitu, cara membuat orang percaya dan cara membuat orang bisa buy-in lah sama strategi yang kita kasih kayak gitu. Oke, sip. Balik lagi mungkin ke ngomongin skill nih ya. Kalau dari skill, lu kan tadi kita selalu ngomong terkait spesifik spesialisasi lu di finance dan juga data analytics nih. Dan mungkin banyak teman-teman juga pastinya pengen bisa punya specific skills on finance and also data analytics. Dan menurut lu buat kayak kita yang masih mahasiswa nih Kak, belum masuk bener-bener belajar langsung lewat consulting project secara langsung, kayak gimana sih caranya kayak buat kayak ngembangin skills on finance dan juga data analytics? Apakah lu bisa kayak ngasih nih kayak ngambil certification apa atau mungkin ngambil bootcamp apa atau gitu? Sebenarnya kalau terkait technical, kalau gue sendiri pun sebenarnya mostly itu belajarnya pas kerja gitu. Jadi I would say pas kuliah, ibaratnya dari sisi technicalnya yang kepake pas gue kuliah itu cuma kayak sekitar 10-20% gitu. 80% sisanya itu belajar on the job lah ibaratnya. Tapi misalkan teman-teman mau belajar, menurut gue coba lebih fokus ke dari sisi problem solvingnya, dari sisi kita mengidentifikasi suatu masalah dan lainnya. Tapi kalau misalkan memang mau belajar terkait technicalities-nya, sekarang itu pun sebenarnya banyak kayak course-course yang teman-teman bisa cari gitu ya, baik itu misalkan berbayar ataupun gratis terkait functionalities atau specialties tertentu. Tapi menurut gua basic yang semua orang harus master itu sebenarnya Microsoft Excel gitu. Jadi sepengalaman gue, either lu work di finance, di people and organization atau apapun, Excel tuh cukup jadi fundamental gitu. Dan Excel pun sebenarnya bukan cuma basic yang kayak sum, VLOOKUP and stuff gitu, tapi coba explore ketika udah make Excel tuh kan ada add-in-nya kan, kayak ada namanya ada solver dan lain sebagainya. Dan juga bukan terkait kita tahu formulanya, tapi kita bisa menggunakan Excel tuh secara cepat. Maksudnya ya itu sebenarnya jam terbang juga gitu. Tapi kalau gue pun sekarang sebenarnya masih belajar juga, tapi ibaratnya adalah mungkin buat teman-teman yang mau belajar Excel, coba belajar Excel sampai bisa bikin Excel tanpa mouse. Jadi semuanya pakai shortcut yang ada di keyboard. Itu kayak udah level dewanya lah untuk pakai Excel kayak gitu. Oke, sip. Oh, berarti ya dari finance and data analytics coba buat bisa pro di Excel dulu lah. Betul, ya. karena technicalities system atau aplikasi yang lain sebenarnya menurut gua ketika lu bisa Excel, ketika lu bisa logic Excel, nanti ketika dikasih aplikasi lain itu logiknya udah kebangun gitu. Jadi nggak sesusah itu buat mengoperasikan aplikasi lainnya. Oke, gitu. sip. Nah, terus nih Kak, dari lu sendiri, kita tahu nih mungkin dari mahasiswa dan nanti kita masuk ke dunia kerja juga, itu penting banget buat jadi continuous learner, dimana kayak prinsip continuous learning itu penting banget gitu. Kalau dari lu sendiri nih Kak, udah udah profesional, cara lu buat tetap kayak continuously learning tuh gimana sih? Mungkin kayak baca buku kah atau nonton podcast atau apa gitu? Oke, gue nanya balik lagi, kalau lu gimana? Kalau dari gue sendiri mungkin kayak cara gue adalah sebenarnya in the meantime gue suka nonton atau enggak dengerin podcast aja sih. Walaupun kayak lagi ngerjain kerjaan, itu gue kayak masih dengerin podcast kayak Magna Talks ataupun kayak podcast yang upgrading lainnya gitu. Nah, gitu sih Kak. Oke, jadi kalau mungkin lebih ke podcast. Kalau gue sebenarnya kalau gue sarannya adalah untuk supaya kita bisa continuous learning adalah sebenarnya satu, punya hobi gitu. Jadi apapun hobinya sebenarnya itu ngebantu gitu. Gue pernah baca di mana gitu. Jadi kayak ketika lu punya hobi, coba yang either itu bisa mengasah otak lu atau itu bisa mengasah your physical mobility gitu. Jadi kalau gue ini mungkin agak agak unik. Jadi gue itu cara gue mengasah menurut gue cara gue mengasah kayak problem solving gue dan lain sebagainya adalah gue itu wall climbing. Gue itu wall climbing
Tapi di situ awalnya gue melihat wall climbing itu hanya sebagai kayak olahraga, cara gue main dan lain sebagainya. Tapi setelah lama gue main, gue menyadari sebenarnya itu adalah cara gue belajar problem solving. Kenapa? Karena ketika wall climbing, rute yang sama itu bisa diselesaikan dengan cara yang beda gitu. Jadi misalkan ada satu rute yang sama, tapi orang yang menyelesaikan beda. Gue sama lu bisa aja cara nyelesainnya beda, karena tinggi badan kita beda, berat badan kita beda, panjang tangan kita beda dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dari situ sebenarnya gue belajar untuk kayak ternyata untuk menghadapi suatu masalah, kalau gue coba reflect, misalkan ada case yang sama tapi industrinya sama, misalkan kita dalam satu proyek yang sama juga, cara lo menyelesaikan masalah tersebut dan cara gue menyelesaikan masalah tersebut itu bisa beda karena lu punya strength lu sendiri, gue pun juga punya strength gue sendiri kayak gitu. Jadi itu yang terus gue lakukan sebenarnya gitu. Dan setelah gue coba, ternyata yang awalnya gue niatnya cuma buat main, tapi ternyata ngaruh juga loh ke mindset, cara pikir dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sip. Terus nih Kak, mungkin terakhir nih pertanyaan regarding learning and skills. Kayak pas lu masuk dunia profesional nih, ada nggak sih yang kayak skills yang bener-bener yang kayak lu rasa kayak harusnya gue bener-bener pelajarin ini deh pas kuliah gitu. Oke. Biar kayak gue tuh sebenarnya bakal lebih gampang nih kerjaan-kerjaan ini kalau misalkan gue udah jago gitu pas di kuliah gitu. Betul. Sebenarnya kalau technical, gue nggak terlalu ngerasa itu, karena menurut gue kalau kayak terkait technical, basic management, basic business, menurut gue kayaknya SBMITB cukup cover. Cuma menurut gue yang ketika gue masuk di consulting, yang ternyata penting juga adalah tadi sih sebenarnya managing the people gitu, cara interaksi sama orang dan lain sebagainya. Gimana cara kita ngebaca orang nih. Ini sebenarnya gue cerita, ada senior gue, jadi ada manajer gue. Menurut gue dia cukup oke untuk urusan kayak cara dia ngebaca klien, ngebaca people, cara dia manage people. Itu menurut gue cukup oke. Jadi let's say misalkan kita mau minta approval buat strategi gitu. Formally sebenarnya ketika kita mau minta approval buat strategi itu kita bikin meeting. Kita bikin meeting, kita present, and then kita minta approval gitu. Tapi somehow my manager ini, senior gue ini, dia aware gitu. Kalau formal kayaknya itu terlalu terlalu formal dan belum tentu nih orang bakal setuju gitu kalau hanya dengan satu presentasi formal yang disetting. Akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia coba ibaratnya deketin si kliennya one by one. Let's say misalkan ada 5 orang yang kita butuh approval, coba kita ibaratnya buy in dulu nih si kliennya seperti apa. Caranya gimana? Caranya bisa misalkan coba ajak makan siang bareng, atau misalkan kita coba breakfast bareng, atau misalkan kalau misalkan dia punya olahraga yang disukai, kayak misalkan ada suka golf atau apa, kita bisa coba embed ke si klien itu dari sisi situ gitu. Jadi karena ketika kita mau balik lagi kan kita jualannya jasa gitu, dan kita kerjanya sama orang gitu. Jadi kita nggak bisa selamanya, atau kita nggak bisa terus kita nggak bisa terus untuk selalu yang cara-cara kayak tadi gitu, cara-cara di kantor gitu. Jadi kita harus bisa juga ibaratnya touch the client di luar itu dengan cara yang mereka suka, dengan cara yang convenience buat mereka, supaya kalau misalkan kita udah punya pendekatan personal dengan mereka, harusnya kan ketika kita minta approval buat strategi dan lain sebagainya, seenggaknya klien itu udah punya trust nih sama kita gitu, supaya nanti kedepannya terkait approval dan lain sebagainya itu bisa lebih gampang. Kurang lebih itu sih sebenarnya yang ternyata yang gue sadari, ternyata penting juga ya untuk kita bisa mengenal orang, mengenal counterpart kita lebih dari kantor kayak gitu. Oke, sip. Oke, mungkin kita bakal coba ngomongin juga nih regarding the work-life balance di consulting. Kita pengen tahu juga sebenarnya kayak di consulting itu gimana sih, kayak kerjaannya apakah bener-bener pack banget, apakah bener-bener apakah work-life balance di consulting tuh
mitos gitu. Oke, kalau dari lo nih yang mungkin dengar-dengar dari orang dan lain sebagainya itu gimana? Kalau dari gue sendiri, gue dengar dari ya ada manajemen consultants juga, itu tuh pasti mereka ada waktunya yang emang bener-bener lembur. Mereka tidurnya jam 1 pagi, bangun jam 4 pagi, mereka udah buka laptop buat ngerjain deck lagi. Tapi ya sepengetahuan gue, kebanyakan emang kayak kerjanya emang pack banget dan emang bener-bener work-life balance is a myth gitu. Oke, kalau menurut gue sih sebenarnya dari sisi kerjanya pack itu benar, tapi sebenarnya definisi pack itu tidak selalu artinya adalah kerja lembur atau kerja long hour gitu. Karena sometimes ada juga yang kita kerja dari jam 9 sampai jam 5, tapi yang kita kerjakan bener-bener pack, bener-bener butuh kayak deep thinking, sehingga jam 5 sore sebenarnya udah pulang, tapi setelah itu kayak physical atau mentally-nya kok kayak drain banget gitu, karena meetingnya banyak, yang dikerjain banyak, data yang harus dilihatin banyak, dan lain sebagainya gitu. Kalau terkait long hour, well sebenarnya terjadi juga long hour itu, jadi sometimes memang ada beberapa kesempatan yang mana kita harus kerja di luar working hour, tapi kalau gue sendiri sih gue tidak mau terlalu mengglorify gitu. Jadi sebenarnya ketika kita working hour, kalau dari perusahaan sendiri tuh typically ada yang kita dapat overtime pay, atau ada juga yang nanti kita bisa ganti ke cuti gitu. Jadi kita bisa ganti day off di hari lain. Tapi kalau gua dan tempat gue bekerja sekarang dengan tim yang gue bekerja, itu sebenarnya justru kita tidak mau terlalu mengglorify long working hour. Jadi kalau memang misalkan ketika ada important deadline yang harus dikerjakan outside working hour, ya be it. Cuma kita harus bisa identifikasi juga nih, kalau misalkan kayak kok kita kayaknya sering banget udah seminggu tapi tiap hari misalkan pulangnya jam 11 malam dulu gitu. Artinya kan kita perlu identifikasi nih, kita sebagai konsultan kan kita punya problem solving nih. Udah seminggu kita kerja sampai jam 11 malam dulu, artinya kan ada yang harus dicek nih, apakah misalkan orangnya kurang, atau misalkan pekerjaannya terlalu banyak, atau yang misalkan cara kita mengerjakan pekerjaannya ada yang salah sehingga kita harus bekerja sampai lembur kayak gitu. Jadi kalau gue sendiri pun gue berusaha sebenarnya untuk coba mengidentifikasi kalau misalkan kerjaan-kerjaan mana yang perlu didelegasikan, kerjaan-kerjaan mana yang perlu dibuat lebih efektif dan lain sebagainya. Sebenarnya kan sama juga kayak kita kuliah gitu kan. Dulu waktu gue SMA gue sempat denger kayak kalau anak ITB, nggak tahu sih sekarang masih kayak gitu atau enggak, tapi waktu dulu gue SMA dengernya kayak kalau anak ITB tuh kalau ngerjain tugas sampai malam dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau lu sampai kayak gitu juga nggak? Jujur gue sendiri kalau buat kerjaan kadang ya gitu juga sih. Gitu juga, oke. Sebenarnya kita perlu lihat lagi nih, ketika kita misalkan ngerjain kayak gitu, apakah memang kita cara kerja kita ada yang salah atau ada sesuatu yang perlu diidentifikasi sih kayak gitu. Tapi kalau gua kalau ditanya tadi apakah work life balance itu mitos atau enggak, selama 4 tahun ini gue merasa sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya menurut gue work life balance tuh bukan cuma kayak kita kerja dari jam 9, jam 5 udah pulang gitu, enggak. Tapi menurut gue tiap orang punya pendefinisiannya sendiri terkait work life balance. Tapi kalau gue itu ada 3 indikator terkait work life balance. Jadi yang pertama, setiap hari gue masih bisa tidur minimal 6 jam. Yang kedua, dalam seminggu gue harus berolahraga gue harus berolahraga 5 kali. Sama yang ketiga, gue tuh masak. Jadi gue 3 kali sehari gue selalu masak gitu. Selama 3 indikator itu terpenuhi, gue masih menganggap itu work life balance gitu. Jadi misalkan kayak sometimes gue pulang jam 7 malam, jam 8 malam, tapi pulangnya gue masih bisa olahraga, terus gue masih bisa masak buat makan malam, dan tidur gue masih 6 jam, yang menurut gue itu work life balance kayak gitu. Jadi sebenarnya tiap orang cara mereka mendefinisikannya beda-beda gitu. Kalau menurut gue kayak misalkan gue pulang jam 5 sore gitu, tapi malamnya gue main HP sampai akhirnya gue baru tidur jam 1. Menurut gue kan gak balance juga ya kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, sip. Oke, mungkin
Sekarang kita udah masuk ke sesi selanjutnya. Banyak juga pasti dari teman-teman yang pengen tahu juga nih caranya gimana sih buat kayak get into consulting. Oke. Buat pertama nih, kayak buat lu sendiri ngebuat CV itu tuh kayak gimana sih? Kayak gimana caranya buat kayak bikin CV yang efektif dan dilirik buat kayak getting into top consulting firms gitu. Oke. Jadi kalau CV ini berdasarkan pengalaman gua dan juga kalau gue lihat teman-teman gue yang lain, jadi kalau consulting tuh biasanya justru CV-nya boring. Boring itu dalam artian bukan tipe CV yang pakai Canva, desain colorful dan lain sebagainya, tapi if you want to look it on the internet, coba aja lo cari kayak ITS CV style. Style-nya kurang lebih kayak gitu, tapi nanti isinya itu tergantung gimana cara lo menulisnya. Kayak gitu. Kalau gua cara gue menulis CV atau LinkedIn itu gue pakai formula sebenarnya verb and number. Jadi misalkan lu mau mendescribe sebuah aktivitas yang lu lakukan, itu kalau gue langsung verb and number. Jadi misalkan gue mau bilang gue misalkan pas kuliah gitu, gue terlibat dalam sebuah organisasi sebagai ketua yang mana gue memanage 10 orang, atau gue bikin aktivitas yang aktivitasnya itu budgetnya nilainya misalkan 10 juta rupiah gitu. Di CV gue cukup tulis manage 10 million budget, terus baru belakangnya apa gitu. Karena kalau gue lihat sekarang sebenarnya banyak yang kebalik gitu. Banyak yang dia mention dulu adalah dia mention kayak dia sebagai ketua organisasi, terus yang dia tulis adalah leading organization. Maksud gue kayak ya you don't say gitu, lu sebagai ketua organisasi pasti lu leading an organization, tapi coba lu highlight impact-nya dalam bentuk numerical. Kayak misalkan lu jualan, tapi yang lu jualan misalkan omsetnya bisa 5 juta, ya lu langsung tulis aja generate 5 million rupiah of income within 3 months atau kayak gitu. Jadi supaya lebih nampol gitu sih. Kalau dari sisi CV kayak gitu. Oke, sip. Terus kalau regarding interviews nih, kita selalu tahu kalau masuk consulting itu interviewnya tuh beda gitu loh dari Betul. dibandingkan dengan masuk ke industri-industri lain. Ya. Karena kalau lu masuk consulting, pasti lu bakal ada tahap-tahap case interviews gitu. Dari lu sendiri, itu kayak gimana sih persiapannya on interview on consulting firms gitu? Jadi case interview itu sebenarnya salah satu step yang mostly di banyak perusahaan consulting tuh pasti ada. Sebenarnya case interview itu adalah simulasi kecil day to day yang nanti kita lakukan ketika sudah jadi konsultan gitu. Makanya kenapa ibaratnya si case interview ini dilihat banget gitu. Case interview itu apa? Sebenarnya case interview adalah gampangnya adalah nanti si interviewernya itu bakal ngasih case for us to solve gitu. Gampangnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kuncinya adalah typically biasanya ketika dikasih case interview, biasanya kan kita dikasih waktu dulu untuk baca si case-nya itu terkait apa, and then biasanya yang kita lakukan adalah kita coba namanya clarifying question. Jadi dari case yang kita baca, kita jangan langsung kayak propose solution. Kita dikasih case terkait misalkan penjualannya turun gitu, terus kita langsung propose kita harus meningkatkan strategi dari sisi sini gitu. Enggak, tapi kita coba tanya dulu clarifying question. Permasalahannya ini boleh, karena biasanya di allow juga kita untuk nanya kayak misalkan penjualannya kurang udah berapa lama, terus misalkan portofolio produknya apa aja, terus juga misalkan segmentasi pasarnya seperti apa, produk-produk yang dijual seperti apa, terus juga produk mana nih yang mengalami penjualan paling rendah dan lain sebagainya gitu, supaya kita bisa punya banyak informasi. Nah, paling kalau dari si question itu make sure aja yang kita tanya itu bukan sesuatu yang sudah ada di case-nya gitu. Jadi kita bisa lebih nanya ke interest gitu. Jadi misalkan kayak tadi case-nya penjualan turun, itu kan pasti di case yang kita dapat itu kan biasa udah dilengkapi sama dummy financial statement-nya dan lain sebagainya. Kita bisa pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih bisa pertanyaan-pertanyaan yang beyond yang dikasih sama case-nya. Kayak misalkan, kalau dari sisi BOD interest-nya kemana sih? Kira-kira ada arahan strategik nggak?
strateginya pengen ke arah yang misalkan lebih arah cost saving atau misalkan ke arah sustainability dan lain sebagainya. Kayak gitu sih sebenarnya kalau terkait case interview. Dan sama banyak-banyak latihan juga sih, banyak-banyak latihan dan juga banyak-banyak mungkin baca gitu, karena supaya nanti ketika case interview kita bisa say something like based on my understanding. Misalkan kita dapat case-nya terkait industri oil and gas gitu, oil and gas di Indonesia. Nanti ketika case interview kita bisa say kayak based what I understand, kalau di oil and gas di Asia itu tuh kayak gini loh. Kalau yang saya tahu, atau misalkan kita bisa benchmark dengan industri lain. Oh, kalau di oil and gas di Indonesia kayak gini nih case-nya. Tapi misalkan kalau dari sisi FMCG global, itu biasanya mereka lakukan seperti ini. Kita bisa coba ambil beberapa strategi yang berhasil di mereka kayak gitu sih. Oke, sip. Selanjutnya nih, kita pengen ngomongin tentang pentingnya networking gitu. Kalau dari lu sendiri nih Kak, dari lu sendiri kalau buat networking itu gimana sih caranya buat kita kayak ngebangun network untuk pekerjaan gitu? Kayak gimana caranya buat kita punya network yang profesional dan efektif bisa ngebantu kita buat kayak nge-achieve kayak entah itu dapat karir atau enggak ya buat ngebangun network yang profesional gitu. Oke, sebenarnya mungkin buat teman-teman yang udah ada di ITB atau udah ada di SBM ITB, sebenarnya ini jadi salah satu privilege nih kalau kita bicara terkait network. Karena ibaratnya alumninya itu banyak tersebar di mana-mana gitu. Jadi sometimes gue pun di pekerjaan sekarang banyak juga ketemu alumni-alumni yang ternyata dari ITB ataupun juga dari SBM ITB gitu. Enaknya ketika lu mention lu dari SBM ITB juga itu bisa jadi keuntungan buat lu gitu, karena artinya ibaratnya mereka ngeliat lu udah kayak ada trust-nya nih kayak gitu, meskipun kayak mungkin lu nanti fresh grad dan lain sebagainya gitu. Tapi other than that sebenarnya kalau misalkan mau dapat network yang lebih luas lagi, sebenarnya caranya banyak sih. Kayak misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan kayak misalkan community, baik itu misalkan di dalam ataupun di di luar kampus, atau kayak misalkan kegiatan-kegiatan magang, kegiatan kepanitiaan dan lain sebagainya. Ataupun juga sekarang kan kalau gue lihat anak-anak zaman sekarang sebenarnya udah banyak yang pakai LinkedIn juga gitu. Jadi I think sebenarnya it's okay juga untuk connect ke senior yang ada di LinkedIn dan lain sebagainya, and then just say hi, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. I think it's okay gitu, karena gue pun banyak kalau gue di LinkedIn gitu banyak juga sebenarnya yang beberapa kali message dia nanya kira-kira ada nggak internship opportunity at my current company gitu. Dan ya kalau ada pun gue kasih gitu, maksudnya gue juga nggak yang kayak merasa terganggu atau apa, dan gue yakin alumni-alumni yang lain pun sebenarnya nggak, kalau ada yang kayak gitu pun nggak merasa terganggu selama memang disampaikan dengan cara yang baik sih kayak gitu. Oke, sip. Oke, mungkin pertanyaan terakhir tadi itu as pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Mungkin ini rada flash questions mungkin di sini. Mungkin buat satu kata nih Kak, buat dari lu, kira-kira buat kayak ngegambarin transisi dari SBM ke dunia profesional itu apa sih? Brutal. Nah waktu itu kan gue lulus pas COVID, jadi kayak cara kerjanya waktu itu kan online dan lain sebagainya. Terus masuk waktu itu dapet case yang lumayan susah juga, terus ngerjainnya COVID yang mana nggak bisa terlalu ketemu sama orang dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu sih. Oke. Terus nih Kak, yang kedua, dari hal yang paling lu syukurin dari pengalaman lu internship di FMCG itu apa tuh kira-kira? Gue jadi dapet pokoknya jadi tahu kalau ternyata gue waktu itu kurang cocok ke arah yang kayak sales, marketing, branding dan lain sebagainya. Oke. Terus pertanyaan ketiga nih Kak, kalau lu sendiri sekarang bukan konsultan, lu tuh pengen jadi apa tuh Kak kira-kira? Gue pengen jadi owner gym. Kenapa tuh owner gym? Owner climbing gym. Gitu. Karena gue suka climbing, terus kayaknya kalau punya seru aja gitu. Oke. Terus
Oke nih, ini penting sih. One book yang wajib dibaca sama mahasiswa SBM yang mau sukses di karir mereka gitu. Oh, kitab suci sesuai kepercayaan masing-masing. Gitu sih. Oke. Iya, karena kan kadang kita sering baca yang kayak self development dan lain sebagainya, tapi kan sebenarnya penting juga hablum minallahnya lah ya. Oke. Sip. Masuk. Terus last question. Saran jujur buat mahasiswa SBM yang sekarang mungkin banyak yang lagi overthinking buat karir mereka nih. Sarannya jangan overthinking gitu. Maksudnya pasti akan pertama overthinking itu normal, tapi pasti nanti akan menemukan caranya lah. Dan nanti kalau udah kejadian lama, paling nanti lama-lama oh ternyata gitu doang kayak gitu. Oke, sip. Oke, mungkin that's all the questions that we've got. Mungkin kayak sebagai penutupan nih Kak, buat temen-temen semua nih yang kayak nanti pengen masuk consulting, nanti yang pengen interested into FMCG atau enggak kayak ya pesan-pesan ada nggak sih Kak kayak buat mereka, dan ya tips mungkin pesan terakhir buat kayak ngasih tips mereka buat kayak karir mereka kayak gimana sih? Oke, kalau dari gue adalah yang pertama jangan terlalu overthinking, maksudnya jangan terlalu kayak think too much about it. Justru on your early years of your career itu waktu dimana kita kayak discover mana yang cocok buat kita atau enggak, mana yang salah, atau misalkan kayak ternyata selama ini kita pengen consulting tapi ternyata nanti setelah dicoba kita malah cocok di area yang lain gitu. Jadi kayak it's okay kayak misalkan lu membuat kesalahan atau lo membuat decision yang sebenarnya menurut lo kurang tepat, tapi ternyata dari decision itu lo bisa belajar dan lain sebagainya kayak gitu. Sama yang kedua adalah jangan cuma fokus ke academics, tapi juga fokus ke well-being lo lah gitu. Lo coba kayak jangan lupakan juga kayak having fun with your friends, gimana cara lo nge-take care of yourself mentally and physically gitu. Karena ketika especially gitu kalau karena gue consulting, kita jualan jasa dan kita berinteraksi sama orang, sometimes cara kita berinteraksi itu bukan, mereka ngelihat kita bukan cuma apa yang ada di kepala kita dan apa yang keluar dari mulut kita gitu, tapi kadang juga penting juga gimana cara kita nge-present diri kita, cara kita melihat dan cara kita berinteraksi sama klien kita sebagai manusia pada umumnya lah kayak gitu. Oke, siap. Oke, mungkin itu kata-kata dari Kak Raffi merupakan ya penutup untuk podcast kita kali ini. Thank you so much buat teman-teman semua udah tune in ke Alumni Talks by KMM ITB. Oke, see you guys. Bye-bye.